Iya, ya kemarin 2023 kan, yang Inpres nomor 2 itu, ya itu kan di situ ada sebetulnya kalau menurut hukumnya kan itu semua bertentangan dengan keputusan-keputusan apa namanya MPRS era 0667 ya. Kemudian kan ada yang mengenai KKN dihapus. Kalau KKN saya nggak apa-apa, kolusi korupsi nepotisme. Tapi kalau yang Bung Karno katanya bersih itu nggak bisa. Itu soalnya itu adalah satu peristiwa pembunuhan tragedi nasional ya. Dan kemudian yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan tentu dengan Cakrabirawa yang dimana keterlibatan Bung Karno tidak bisa dielakkan sebetulnya. Nah, kemudian Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan mengeluarkan Inpres berdasarkan Kepres ya. Dari Inpres itu disebutkan bahwa partai keturunan anak-anak turun dari komunis itu yang disangka, yang diperkosa, pokoknya semua dialami oleh mereka. Lah, yang mulai siapa sih? Yang mulai kan mereka. Ini keturunan ya tahu. Kami juga bukan tapi kami merasakan akibat dari sebuah peristiwa pembunuhan yang sangat kejam bagi kami, sehingga itu menjadi trauma yang tidak akan bisa dihapus. Nah, begitu ada Inpres itu, tentu keluarga pahlawan revolusi terutama dan para senior dan para kiai ulama marah semua, minta itu dicabut. Tapi didiamkan saja tuh. Terus kami menggugat lewat Mahkamah Agung juga, tak tunggu sampai 6 bulan. Hasilnya cuma salah kamar katanya, harusnya ke PT UN. Nah, tadinya katanya akan dilanjutkan oleh lawyer, tapi nggak ada artinya, Mas. Jadi stop aja ya, Bu. Kita diamkan saja. Nah, tapi tetap kita bikin buku, kita bikin video, kita bikin supaya orang itu tahu dan masyarakat Indonesia tahu kok sebenarnya soal komunis. Ya, kalau komunis Cina yang saya lihat ya, itu sudah seperti negara ini kok kapitalis. Hampir semua di sana itu seperti itu, rumah makan, restoran besar, itu semua manajernya itu orang asing semua. Dan politbiro di sana itu memang sangat berkuasa, sehingga orang merasa aman di Cina itu. Perempuan mau pergi jam 2 pagi, jam 3 pagi sendiri itu nggak apa-apa. Karena apa? Dia dijaga. Politbironya itu luar biasa memang. Saya punya teman dulu dari Cina, dia datang masih muda anaknya. Saya ekspor itu loh, apa tuh singkong tuh ke Cina waktu itu ya. Saya tanya sama dia, kamu percaya nggak sama adanya Tuhan? Enggak, dia bilang. Karena dia begitu brojol, terus dia udah diambil sama negara, jadi terus dia sampai gedenya gitu. Tapi anak itu baik, tapi dia bilang dia nggak percaya. Nah, kalau orang kita kan memang sangat ini ya, sensitif ya kalau mengenai itu. Karena mereka kekejaman, lihat ini, kejam memang mereka itu sangat kejam. Tapi kalau Mas lihat sekarang, di negara kita ini orang dimutilasi, orang dibunuh, dicor, itu kan komunis kan. Kita orang Indonesia ini itu kayak PKI gitu loh, sehingga bencinya itu nggak akan hilang gitu loh. Nah, saya kalau lihat Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja ngalamin seperti Indonesia tahun 67, tapi di sana dulu tentara Amerika yang turun 250.000 ya, tentara Amerika untuk menghilangkan komunis dari situ. Dan mereka sekarang lebih bagus daripada negara kita. Vietnam, Kamboja itu Pol Pot bunuh 3 juta. Kita di sini yang dibunuh berapa kita nggak tahu. Tapi PKI kenapa, Mas? Masih eksis di Indonesia. Kalau PKI nggak ada, Mas. Sebenarnya kita sudah menerima Pancasila ya, tapi perbuatannya itu yang orang kita, masyarakat kita ini melihatnya adalah perbuatannya. Yaitu makanya saya bilang sekarang orang dimutilasi, dibuang ke sungai, dipotong-potong. Itu kan perbuatan, kalau kita melihatnya kan kayak tahun 65 kan. Dan katanya tentara yang membunuh, enggak, tentara marah ya. Tapi dia kan ada atasan, Mas. Dia kan nggak bisa main tembak begitu aja kan nggak mungkin ya. Tapi kalau udah ke Pulau Buru tuh, saya ke Pulau Buru, saya diterima oleh mereka, nggak apa-apa. Berarti komunis yang baru di Indonesia ini artinya sudah tidak. Enggak, orang bilang komunis gaya baru. Artinya ya, kejahatan yang kita pernah alami di tahun 65 itu sekarang terjadi. Dan
di tengah kemelaratan, di tengah orang tidak berdaya, mudah sekali Mas untuk berbuat seperti PKI itu gitu loh. Jadi gambarannya kalau masyarakat kita lihatnya begitu. Bentuk ajaran-ajaran saya rasa sulit untuk diterima. Kecuali kayak Cina yang politbironya kuat, Rusia juga kuat ya. Tapi kalau negara kita enggak sih. Satu lagi pertanyaan ini pro kontra tentang mengangkat mantan Presiden Soeharto jadi pahlawan. Dia harusnya jadi pahlawan. Menurut Ibu gimana? Harusnya Pak Harto itu pahlawan. Pak Harto itu orang ingin membuat Pak Harto itu sebagai dalang dan sebagainya. Anda mau ngomong aja apa aja boleh, bukti aja. Ada nggak buktinya? Buktinya apa? Pak Harto yang minta Bung Karno meninggalkan Halim jam 24 karena Halim mau diserbu. Pak Harto yang minta Sarwo Edi untuk mengambil alih telekomunikasi dan RRI. Pak Harto yang minta semua ditutup dalam keadaan perang. Kan Pak Harto semua dan selamatkan kita semua. Jadi saya bilang harusnya beliau itu pahlawan gitu. Begitu sulitnya menerima dia sebagai pahlawan. Padahal sampai tahun 71, 72, begitu putra-putranya membesar ya, itu mulailah biasa Mas kroni namanya yang berhubung. Kalau yang dulu kan istilahnya, kalau yang sekarang istilahnya apa? Oligarki. Kok zaman Pak Harto kroni, itu di sekitar anak-anak aja. Pak Harto nggak terpengaruh gitu. Pak Harto tuh saya kenal baik soalnya. Dan orang yang sangat baik menurut saya kok dibenci sekali ya. Dia itu dalangnya, dia buktiin aja kalau dia dalang. Layak ya? Pahlawan. Layak, harusnya. Justru maaf ya, kalau Bung Karno memang terlibat di gerakan itu. Karena Bung Karno ada di Halim bersama Suparjo yang dari Dewan Revolusi. Ya, nanti mau dibersihkan, saya bilang, bersihin bagaimana sih? Nggak bisa, Mas. Oke, Bu Amelia. Oke.